Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di LMC, Lariba Muamalah e-course. Belajar muamalah kapanpun dan dimanapun. Gharar, sebagaimana telah kita bahas pada materi sebelumnya, adalah ketidakjelasan atau tipuan yang berisiko menjerumuskan diri atau harta pelakunya ke jurang kebinasaan. Jika sebelumnya kita telah membahas mengenai dalil, bentuk, dan berbagai contoh gharar secara umum, kini di materi ini insya Allah kita akan membahas gharar pada jual beli dan berbagai transaksi kontemporer. Sudah siap menyimak ya? Bismillah. Dalam jual beli, potensi gharar bisa dibagi tiga. Pertama, gharar pada akad. Kedua, gharar pada objek akad. Dan ketiga, gharar pada waktu pembayaran. Contoh gharar pada akad adalah adanya dua harga dalam satu jual beli. Hal ini dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Contoh adanya dua harga dalam satu jual beli adalah saat penjual dan pembeli sepakat terjadinya transaksi tanpa adanya kesepakatan dan kejelasan di awal apakah harga yang mereka sepakati adalah harga kredit atau harga tunai. Selanjutnya, gharar pada objek akad memiliki banyak aspek seperti gharar pada fisik barang, sifatnya, ukurannya, harganya, dan sebagainya. Gharar terkait fisik barang terjadi jika barang tidak diketahui saat transaksi, misalnya jual beli barang dalam kotak. Gharar terkait sifat terjadi misalnya pada jual beli motor dengan merek dan tipe yang tidak pasti. Sementara itu, gharar terkait ukuran terjadi misalnya pada jual beli tanah dengan batasan yang tidak pasti. Adapun gharar pada harga misalnya akad jual beli yang harganya tidak ditetapkan di awal transaksi. Selain itu, gharar juga bisa terjadi bila barang belum dimiliki ataupun diterima oleh penjual. Rasulullah telah melarangnya. Yang amat disayangkan, hal ini masih cukup sering dipraktikkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Meski tidak semua tentunya. Insya Allah hal ini kita akan bahas lebih lanjut di materi jual beli. Tak hanya itu semua, gharar juga bisa terjadi jika barang tidak bisa diserah terimakan. Misalnya jual beli barang impor yang tidak bisa masuk ke Indonesia. Gharar juga bisa terjadi pada waktu pembayaran. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli habalul habala, yaitu jual beli kredit yang sering dilakukan masyarakat jahiliyah dulu. Contohnya adalah jual beli barang dagangan yang pembayarannya dilakukan setelah seekor sapi atau unta atau ternak lainnya dilahirkan oleh induknya. Sangat jelas kan, jangka waktu pembayaran dalam jual beli ini sangat tidak pasti. Tapi adalah pengecualian gharar terkait waktu pembayaran, yaitu dalam transaksi utang piutang. Saat pihak yang berutang mengatakan, aku akan bayar utangku padamu jika aku mampu, jika aku sudah gajian, atau jika motorku telah terjual. Maka hal ini diperbolehkan menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhaj Al-Muslim. Hikmahnya adalah untuk meringankan pihak yang berutang. Namun perlu dicatat sekali lagi ya bro and sis, bahwa pengecualian tersebut hanya berlaku untuk akad utang piutang, bukan akad jual beli. Dalam akad jual beli, syarat pembayaran saat tanggal gajian hanya diperbolehkan jika tanggal gajian memang sudah jelas. Tidak beda-beda dari bulan ke bulan. Jika pelanggan lama sudah biasa membeli dengan kredit tanpa kejelasan waktu pembayaran, maka ini termasuk gharar pada jangka waktu pembayaran. Asuransi konvensional juga mengandung gharar terkait waktu pembayaran karena tidak jelas apakah pembeli asuransi akan menerima klaim atau tidak. Lalu, jika iya, kapan klaim bisa diterima olehnya? Baik, sekarang kita masuk ke gharar pada berbagai transaksi kontemporer sebagaimana yang tertera di slide. Apa sih yang membuat transaksi-transaksi tersebut mengandung gharar? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, asuransi merupakan zero sum game dari premi dan klaim nasabah. Selain termasuk zero sum game, asuransi juga mengandung riba dan kezaliman. Adapun pada MLM, biasanya anggota diminta untuk membeli starter kit
dan diiming-imingi bonus yang tidak pasti. Menurut penelitian Dr. Hussein Syahrani dalam disertasi doktoralnya di Universitas Islam Al-Imam Ibnu Saud, Arab Saudi, hanya 6% anggota MLM yang berhasil mendapatkan bonus. Sehingga tambahan harga dari ketidakpastian bonus ini membuat transaksi tersebut mengandung gharar. Sementara itu pada transaksi short selling atau yang biasa dikenal jual kosong, gharar terjadi karena penjual saham sebenarnya belum memiliki saham yang dijualnya. Kok bisa ya? Begini, contoh Pak Fulan adalah seorang investor yang memprediksikan harga saham ABC akan turun ke angka Rp5.000 per saham dalam waktu dekat. Pak Fulan lalu meminjam saham dari brokernya untuk dijual senilai Rp7.000 per saham. Nanti jika spekulasinya benar, yaitu saham ABC benar-benar turun ke angka Rp5.000, maka ia akan membeli saham tersebut dan mengembalikannya pada broker. Pak Fulan akan mendapatkan keuntungan material senilai Rp2.000 per saham. Namun jika sebaliknya, ternyata harga saham ABC menjadi Rp9.000 per saham, maka Pak Fulan akan rugi sebesar Rp2.000 per saham. Parah kan? Benar-benar ini adalah spekulasi yang mengandung gharar besar. Lebih lanjut, hadiah undian juga bisa diharamkan jika untuk ikut undian tersebut seseorang harus membayar nominal tertentu. Ini ibarat judi. Namun demikian, jika tidak ada yang dipungut untuk ikut undian, maka insya Allah ini seperti akad hibah yang dibolehkan. Selain itu semua, kartu diskon berbayar juga mengandung gharar. Kenapa bisa begitu? Hal ini disebabkan potongan yang akan didapat pembeli kartu diskon tersebut belumlah pasti dan merupakan zero sum game. Jika harga kartu lebih tinggi dari total diskon yang diperoleh pembeli, maka ini menguntungkan penjual. Demikian pula sebaliknya. Salah satu akad gharar yang umum di masyarakat adalah ijon. Dalam transaksi ijon, jual beli dengan harga murah dilakukan pada komoditas pertanian atau perkebunan yang masih hijau. Tengkulak berharap mendapat keuntungan yang besar saat panen. Hal ini telah dilarang dalam hadis yang mana Rasulullah melarang penjualan hasil tanaman sampai tanaman tersebut menua. Rasulullah juga menyatakan bahwa jika panen gagal, maka penjual akan memakan harta pembeli tanpa sebab yang jelas. So, jelas sekali dong bahwa transaksi ijon mengandung spekulasi besar. Tengkulak sebagai pembeli bisa untung besar jika panen bagus dan sebaliknya jika gagal panen. Nah, karena itulah ijon termasuk transaksi gharar yang tidak diperbolehkan walaupun saling ridho. Tapi jangan khawatir, syariah Islam selalu menawarkan solusi terbaik. Di antaranya adalah akad salam. Penjelasan tentang akad salam insya Allah akan dibahas dalam materi tersendiri. Berikut adalah perbedaan dari transaksi jual beli yang benar dan transaksi ijon. Dalam jual beli, barang sudah ada, serta kualitas dan kuantitas barang jelas. Sumber pengadaan barang yang dibutuhkan juga tidak dibatasi. Sehingga jika penjual tidak mampu memproduksi sendiri, ia bisa membeli dari penjual lain yang mampu menyediakan. Sementara itu untuk transaksi ijon, barang yang dibeli belum ada atau belum matang. Kualitas dan kuantitas barang juga belum jelas karena tergantung hasil panen. Sumber pengadaan juga dibatasi dari pohon atau sawah tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa gharar dari transaksi ijon sangatlah besar dan ada di berbagai aspek. Sementara dalam jual beli, seluruh aspek tersebut telah jelas. Dengan demikian, kita sudah mempelajari salah satu larangan syariah dalam muamalah, yaitu gharar. Di materi selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang prinsip jual beli yang sesungguhnya wajib dipahami oleh setiap orang. Karena dalam hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan praktik jual beli. Jadi, setiap kita perlu bekal ilmu muamalah agar jual beli kita jadi lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan semua materi ini. Silakan sebarluaskan video ini agar insya Allah saudara-saudara kita lainnya juga mendapatkan manfaat atas video ini. Sekiranya ada pertanyaan, saran maupun masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.